Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, yang terhormat kepada Bapak dosen Babai Barmawi selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi eh, kelompok organisasi yang saya hormati. Nah, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 3A jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dengan NIM 23841100037 ya. Di video ini saya akan menjelaskan yaitu tentang komunikasi informal. Nah, langsung saja ke pembahasan. Komunikasi informal itu adalah komunikasi yang punya sifat pribadi, jadi tidak umum lah, pribadi. Terus komunikasi informal jika di dalam sebuah organisasi antara anggota itu berkomunikasi dengan lainnya itu tanpa tanpa apa ya tanpa memperhatikan posisi mereka gitu. Jadi antara anggota dan ketua itu sama rata kalau di komunikasi informal, makanya secara pribadi bukan secara umum. Nah, secara sederhana itu komunikasi informal itu dapat diartikan eh, sebagai komunikasi antar anggota dalam organisasi yang terjadi secara spontan dan tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Jadi ya di luar organisasi gitu, misalnya ketua sama karyawan ketemu, ya udah itu kalau di luar organisasi ya udah jadi sama rata orang gitu. Nah, terus pengukuran secara operasional untuk komunikasi informal yaitu pertama tingkat kejelasan pemberian informasi. Jadi tingkat kejelasan itu pemberian informasi itu jelas sekali gitu. Yang kedua yaitu frekuensi penyampaian informasi, yang ketiga kualitas informasi, dan yang keempat yaitu kelengkapan sarana komunikasi yang digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu komunikasi informal memiliki beberapa ciri, antara lain yaitu komunikasi yang pertama yaitu tidak berstruktur atau terencana. Jadi nggak berstruktur atau terencana gitu. Komunikasi informal tidak memiliki struktur yang tetap, yaitu tidak ada alur atau format, jadi bebas ngalor ngidul lah. Nah, terus membuat komunikasi ini menjadi cepat dan mudah ditangkap. Jadi ya nggak beraturan mau ngobrolnya kemana kayak. Nah, yang kedua yaitu menggunakan bahasa sederhana dan tidak resmi, jadi bahasa bebas lah, bahasa sehari-hari. Nah, kalau sini jelasinnya itu bahasa yang digunakan cenderung kasual dan menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami. Nah, jadi bahasa sehari-hari lah gitu. Nah, atau bahasa gaul di golongan-golongan tertentu kayak gue lu atau kira kira Ira Isun atau Abdi Maneh ya. Terus yang ketiga yaitu nadanya akrab dan personal, jadi akrab gitu, personal. Jadi manggilnya misalnya namanya siapa, manggilnya tapi beda, manggil akrab gitu. Terus seperti kepada teman, keluarga, eh, atau yang sudah dekat, atau teman kerja yang sudah dekat. Nah, yang keempat yaitu tidak terikat oleh aturan bahasa. Jadi tidak terikat oleh aturan bahasa, tidak terikat oleh kamus KBBI gitu. Nah, biasanya itu lebih bebas dan terbuka gitu, tidak memperhatikan bahasa yang benar. Tujuan utama adalah untuk menyampaikan informasi agar cepat. Jadi tujuan utama itu ya biar cepat gitu, nggak usah pakai kata-kata baku, itu kelamaan itu kayak mau baca pidato. Nah, yang keempat yang keempat. Nah, terus ada beberapa bentuk komunikasi informal yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, antara lain yaitu seperti percakapan sehari-hari, yaitu singkat, menanyakan kabar,
udah makan atau belum, terus ya sehari-hari aja kayak kita ngobrol gitu. Yang kedua yaitu chat atau pesan instan, yaitu pesan melalui media sosial atau aplikasi. Jadi ya ngechat siapa, ada di mana, terus assalamualaikum, bagaimana kabarnya, sehat, nah gitu. Terus yang ketiga gosip. Nah walaupun ini tidak benar, ini termasuk komunikasi informal. Jadi yang berkembang dalam kelompok untuk berbagi informasi atau pribadi untuk cerita yang menarik. Jadi ya gosipnya apa, kayak tentang sekarang PPN 12%, terus gosip apa ya, pokoknya cerita yang menarik. Terus yang keempat yaitu humor dan candaan. Jadi bercanda lah sehari-hari kita gimana, humor. Nah jadi itulah yang dinamakannya komunikasi formal yang ditemui dengan kehidupan sehari-hari. Pembahasan selanjutnya yaitu komunikasi informal biasanya tidak hanya sekedar untuk bertukar informasi, tapi juga untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan ikatan emosional. Jadi komunikasi informal itu bukan hanya untuk memberikan informasi atau apa, akan tapi untuk mempererat silaturahmi kita agar tidak terputus, terus ya agar lebih dekat lah. Jadi ya kayak kita aja, kayak bagaimana kabarnya kan gitu contohnya. Nah ada beberapa tujuan komunikasi informal, diantaranya yang pertama yaitu meskipun rasa kebersamaan sebagai tujuan untuk menjalankan suasana yang nyaman dan membuat orang merasa diterima dalam satu kelompok. Nah jadi menciptakan rasa kebersamaan biar dengan tujuan agar kelompok ini agar selalu bersama, selalu erat, walaupun pasti nanti ada perseteruan tipis-tipis lah, pasti itu ada. Yang kedua yaitu mempercepat penyampaian informasi. Nah karena sifat yang cepat dan tidak berdasarkan dan tidak berstruktur, informasi bisa langsung disampaikan tanpa mengganggu prosedur tertentu. Jadi mempercepat informasi, jadi ya ada informasi ini cepat lah kan, karena tidak terstruktur, tidak seperti misalnya ada informasi ini kan harus dari bawahan ke atas atau dari atas ke bawahan dulu, wah gitu. Nah terus yang ketiga yaitu memperbaiki hubungan sosial. Jadi memperbaiki hubungan sosial itu komunikasi informal mungkin orang merasa lebih dekat satu sama lain. Jadi ya tadi mempererat hubungan, jadi biar lebih sama orang lain kita cakap-cakap biar lebih dekat lah, cukup dekat aja mungkin kalau ke orang lain. Terus bisa melalui humor atau cerita ringan orang bisa merasa lebih terhubung secara emosional. Jadi dengan cerita-cerita kita, berbagai sharing cerita pengalaman, jadi seorang itu bisa secara emosional gitu, wah ini orangnya asik, ini orangnya gak asik, jadi bisa nemu lah, bisa membaca karakter gitu. Yang keempat mengurangi ketegangan, jadi mengurangi kecanggungan lah. Dengan berkomunikasi formal suasana yang tegang dapat diringankan. Jadi dengan komunikasi formal ini yang tadi marahnya tegang pada marah-marahan, nah dengan formal ini kita dengan relax itu bisa diredakan. Contohnya bercanda atau memberikan topik ringan. Nah, jadi bercanda, memberikan topik ringan, terus ya ngobrol-ngobrol santai lah, ngopi bahasa sekarangnya. Terus ya pembahasan selanjutnya yaitu benar. Nah pengertian kita balik lagi ke pengertian komunikasi informal menurut para ini nih. Menurut Ahmad Khairul Nujurul dalam buku pengantar ilmu komunikasi 2022, terjadi di luar yaitu komunikasi adalah komunikasi yang terjadi di luar hierarki organisasi formal. Jadi ya tadi sebenarnya sama aja. Nah
Jadi gitu guys, pembahasan tentang komunikasi informal yang tadi saya jelaskan. Mungkin lebih lanjutnya bisa kalian cari di web-web tertentu atau baca-baca buku tentang komunikasi. Nah, itu saja. Semoga penyampaian dari saya dapat kalian ambil. Semoga ilmu bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.